Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan teman-teman semuanya selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yang berjudul Sumber Hukum Islam, As-Sunnah dan Al-Hadis. Nah, dalam materi kami kali ini ada 5 pokok penting. Yang pertama, pengertian As-Sunnah dan Al-Hadis. Yang kedua, hubungan As-Sunnah dengan Al-Quran. Yang ketiga, pembagian Sunnah dan Hadis. Yang keempat, As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Yang kelima, implementasi As-Sunnah di kehidupan. Kita langsung saja ke poin pertama, yaitu pengertian As-Sunnah dan Al-Hadis. As-Sunnah dalam arti syar'i merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang bersumber dari Rasulullah SAW. Menurut Al-Hadis, As-Sunnah dan Al-Hadis ini memiliki makna yang sama, namun ada bedanya, yaitu Al-Hadis merupakan kalam atau perkataan Rasulullah saja, sedangkan As-Sunnah merupakan keseluruhan dari diri Rasulullah SAW. Nah, As-Sunnah dan Al-Hadis ini merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, kita sekarang masuk ke poin yang kedua, yaitu hubungan As-Sunnah dengan Al-Quran. Yang pertama ada bayan takrir. As-Sunnah berfungsi sebagai penguat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Dengan demikian, hukum tersebut mempunyai 2 sumber dan terdapat 2 dalil, yaitu dalil yang berasal dari Al-Quran dan yang dalil penguat yang berasal dari Rasulullah SAW. Yang kedua, bayan tafsir. Terkadang As-Sunnah itu berfungsi sebagai penafsir atau pemerinci hal-hal yang belum jelas di dalam Al-Quran. As-Sunnah memberikan penjelasan kepada makna yang dimaksud di dalam Al-Quran. Yang ketiga, ada bayan taubih. Terkadang As-Sunnah menetapkan dan membentuk suatu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Di antara hukum-hukum itu ialah haramnya memakan daging binatang buas yang memiliki taring, haramnya kaum laki-laki mengenakan cincin emas dan mengenakan kain sutra, dan masih banyak lagi. Nah, dari semua itu terdapat hadis-hadis yang sahih. Jadi, hubungan As-Sunnah dengan Al-Quran itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, As-Sunnah sebagai penguat hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah berfungsi sebagai pemerinci atau penafsir hukum yang belum jelas dalam Al-Quran. Yang ketiga, As-Sunnah menetapkan suatu hukum yang hukum tersebut belum ada di dalam Al-Quran. Nah, kita masuk ke pembagian sunnah. Yang pertama ada sunnah qauliyah, yaitu bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syariat, peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah, baik yang berkenaan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Jadi sunnah qauliyah ini berupa sunnah ucapan yang bersumber dari Rasulullah SAW. Yang kedua ada sunnah fi'liyah, yaitu segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, jenis sunnah tersebut berupa perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nah, dan menjadi rujukan perilaku para sahabat pada masa itu dan menjadi keharusan berbagai umat Islam untuk mengikuti dan meneladaninya. Jadi sunnah fi'liyah ini berupa perbuatan yang bersumber dari Rasulullah SAW. Contohnya itu seperti sholat sunat tahajud ya. Nah, itu termasuk sunnah fi'liyah. Yang ketiga ada sunnah taqririyah. Sunnah yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang dan dilakukan para sahabatnya. Dengan kata lain, sunnah taqririyah ini yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW yang berupa penetapan Nabi Muhammad SAW terhadap perbuatan para sahabat yang diketahui dan tidak menegurnya atau melarangnya. Bahkan Nabi SAW cenderung mendiamkannya.
Beliau membiarkannya atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan para sahabatnya tanpa memberikan penegasan apakah beliau membenarkan atau menyalahkannya. Nah, jadi sunnah takridah ini merupakan suatu ketetapan atau ketentuan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya akan menerangkan tentang pembagian hadis. Pembagian hadis itu ada 4 berdasarkan kualitas perawi. Yang pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih ialah hadis yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW, serta di dalam hadis tersebut tidak terdapat kejanggalan dan cacat. Yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan ialah hadis yang mutasil sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dobit, akan tetapi kadar kedobitannya masih di bawah hadis sahih. Yang ketiga adalah hadis do'if. Secara bahasa hadis do'if berasal dari kata du'fun, berarti hadis yang lemah. Para ulama memiliki dugaan kecil bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hadis ini terdapat sesuatu yang di dalamnya tertolak, yang tidak terdapat ciri-ciri diterimanya hadis ini. Yang keempat adalah hadis maudhu. Menurut etimologi, kata maudhu berasal dari kata ma'ud, yang berarti diletakkan, dibiarkan, digugurkan, ditinggalkan, atau dibuat-buat. Sedangkan menurut terminologi, hadis maudhu adalah suatu hadis yang disandarkan kepada Rasul secara mengada-ngada, bohong, atau yang lainnya, yang dilakukan tidak atas persetujuan para ulama. Selanjutnya, as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Seluruh ulama dan umat muslim telah menyepakati bahwa kedudukan as-sunnah dalam Islam sebagai hukum kedua setelah Al-Quran. Keputusan ini didasarkan oleh firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. As-sunnah adalah tuntutan yang berasal dari Rasulullah SAW, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menerima apa-apa yang diberikan Rasul SAW, serta meninggalkan yang dilarangnya. Maka dari itu Allah menjadikan Rasul sebagai suri tauladan bagi seluruh umat. Kesimpulannya, Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang harus diikuti oleh umat manusia agar memperoleh petunjuk di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Poin selanjutnya yaitu implementasi as-sunnah dalam kehidupan. Yang pertama, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, membaca Al-Quran dan memahami maknanya, memakmurkan masjid, menjaga wudu, tidur di awal waktu, mendahulukan makan sebelum sholat ketika makanan sudah tersedia, membaca ayat kursi sebelum tidur, membaca basmalah sebelum makan atau minum, dan membaca hamdalah setelahnya. Makan atau minum dengan tangan kanan, tidak meniup makanan ataupun minuman, membaca doa ketika masuk dan keluar kamar mandi, mendahulukan kaki kiri ketika masuk kamar mandi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan, karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.